Injil Abang itu nah, ada 4 Injil sama kami bang, ya, Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes. Itu Injil, iya. ya. Nah, itu Kalau firman Tuhan bukan? itu firman Tuhan, Tuhan yang mana? sejarah murid-murid Tuhan yang Yesus mana? yang Tuhan yang mana? murid-murid Yesus yang menceritakan kehidupan Yesus selama dia di bumi. Itu Injil itu, Nah, 4 Injil itu dicatat kapan? Dikeluarkan kapan? Sezaman tidak dengan yang diceritakan di dalam itu? Kok gimana? Nah, lah, Iya. Muridnya itu menceritakan ya kisah Yesus ketika dia ada di bumi. berarti Dia yang tuh berarti bukan perkataan Yesus langsung berarti kan? Perkataan muridnya berarti. Yesus langsung yang ditulis oleh murid-muridnya. Bang, Apa yang dilakukan? kitab abang itu ditulis abad keberapa abang tahu tidak? Kalau masalah itu Bang jujur aku belum terlalu tahu. Nah, itu. Tapi Bang Jan, aku monitor Bang Jan. Apa? itu Ya, Bang, Bible namanya. ditulis abad keberapa? Abad Saya keempat Bang itu, Hendra. abad keempat. Nah, di abad keempat. Berarti setelah Nah, Yesus setelah ada abad Yesus keberapa? sudah wafat Coba. itu. Nah, coba Bang. Bang Indra. Enggak, Gini, Yesus Bang. ada abad keberapa? Nanti ketemu itu. Kamu Hmm? Coba Yesus ada abad keberapa? Coba. abad Ya, pertama. pelan-pelan. Nah, kitab abang yang abang katakan Injil asli itu ada di abad keempat. Loh, Nah, 4 abad loh bang jaraknya. Abad keempat. Nah, enggak abad masalah. keempat. Enggak masalah. Kok Kami nggak kan masalah. enggak masalah kan. Kami punya manuskrip banyak, Bang. Manuskrip Ya, banyak Masalah, mas. ya masalah lah berarti kitabnya itu ada setelah Yesus wafat. Terus siapa yang memvalidasi hal itu? Begitu Pak Hendra. Tentulah apa? Wafat. Kadang-kadang urut. Gimana? Terus dia udah mati. Terus kitabnya ada. Siapa yang bisa memvalidasi hal itu berarti? Murid-muridnya. Itu perkataan muridnya, perkataan Yesus itu. Memang kapan Lukas pernah bertemu Yesus? Murid. Kapan Lukas Murid pernah tentang bertemu Yesus. dengan Yesus? Gimana? Kapan Lukas pernah bertemu dengan Yesus? Ini kan hidup sejaman. Hah? Lukas sejaman? Sejaman. Lukas sejaman sama Yesus? Nah, banyak belajar lah bang. Itu bang Ya Pak Allah. Hendra, saya katakan. Kok Pak Hendra saya Sekarang- kasih tahu? Sadar Oten, Oke, sadar. Banyak belajar ya bang Hendra. Aduh. Di sini gimana ya? Kami ini. Ya, Nah, kalian itu perlu tentang Alkitab. Terus nggak terus ini Kalian apa? bahkan kita nggak mengerti, gitu loh. Pak Hendra, saya kasih tahu ya. Apakah betul yang apa Taurat yang Pak Hendra ikutin itu dari Musa? Nih ya Pak Hendra ya, saya ambil dari kata kese ya Pak Hendra ya. Lihat. oh, bentar bang John, saya tinggal sebentar ya, Bang Andre. Kenapa? Bang John, saya tinggal sebentar ya. Ada Oke, Bang. Ya santai-santai aja diskusinya ya, jangan hujat-hujatan ya Bang Hendra, semua saudara saya yang muslim juga hujatan ya. Mana. Nah, ya. Saya tinggal sebentar Bang Andre. Ya bang. Saya tinggal sebentar Bang Andre. Tadi pertanyaan saya belum dijawab. Ya. Bisa Nggak jelas suaranya bang. Para ahli juga berpendapat tunggu gedein gua gedein gimana nih gedein sendiri. Tadi kan pertanyaan saya belum dijawab. Saya kan tanya di mana itu Ini kitab. dulu, ini. Para ahli juga berpendapat bahwa 5 kitab Musa yang merupakan penggabungan dan penyuntingan tulisan-tulisan yang disusun oleh sekurang-kurangnya 4 kelompok penulis, yakni kelompok penulis yang berkarya di Israel Utara. Jadi bukan dari Musa. Siapa yang nulis itu Pak? Itu Siapa yang nulis? tulis Musa. Nih lihat nih. Tapi jangan lupa. nih penggabungan. Yang tulis Musa, tetapi kalau penggabungan ini Pak. Penggabungan itu tidak selalu sempurna. Sehingga
dalam 5 kitab Musa terdapat beberapa hal yang terulang dan beberapa hal yang tidak sinkron. Tidak sinkron itu saya ambil dari mana? Dari kata kese pokok dalam 5 kitab Musa. Siapa yang mengarang? Al Purwa Hadi Wardoyo. Siapakah beliau? Ini ya Pak, saya kasih tahu. Ketua plus Penasihat Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia. Terus siapa lagi dia? Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Agung Semarang. Mau Bapak bantah ini? Nah, terus masalahnya di mana itu? Pertanyaannya apa? Ini aja ini mengatakan bahwa yang nulis bukan Musa, 5 kitab Musa itu Pak, tapi ditulis ulang Pak. Jadi Iya, disalin. Taurat siapa yang Bapak ikuti itu? Saya tanya itu Taurat dari mana? Taurat siapa? Gini, Bang. Dengar dulu, memang tangan asli dari Musa memang sudah nggak ada. Nah, berarti Ya. bukan dari Musa ya? Yang Bapak ikutin bukan dari Taurat Musa berarti ya? Begini Bang, memang kalau tulisan langsung dari Musa memang sudah nggak ada kalau sekarang itu. Ya. Nah, berarti Itu kan berarti bukan dari Taurat Musa kan? dari Taurat Musa, cuma kan kalau Loh. asli memang sudah nggak ada. Jadi itu ditulis di shoot penggabungan loh Pak, penggabungan terus di syuting ulang. Salin ulang, bukan disalin ulang, disalin. Penggabungan nih ya, saya kasih tahu penggabungan. Nih, kan tadi saya kasih lihat datanya Bapak. Anda kan mau minta tulisan asli Musa kan? Memang nggak ada. Bentar. Langsung dari Musa memang nggak ada. Waktu itu kan belum Nih zaman Pak. belum canggih Bang. Pak, Ya. Pak, Bapak nih. Penggabungan tidak selalu sempurna, ya kan? Tidak selalu sempurna tuh Pak. Berarti kita punya Bapak nggak sempurna. Mana tahu sih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Salam. Waalaikumsalam. Ya, lanjut sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak. Silakan. Anda kan mau minta tulisan langsung kan dari tangan Musa. Itu yang Anda inginkan toh? Ya ini saya ambil dari kata kese pokok dalam 5 kitab Musa Pak. Itu dari Katolik sendiri Pak. Bapak kalau mau bantah itu memang itunya Bapak apa? Kredibilitasnya Bapak apa? Ini kata kese yang nulis ini dari keuskupan loh Pak, Al Purwa loh Pak. Tadi pertanyaan saya belum dijawab Bang. Mana itu kitab Taurat, Saburan, Injil itu mana? Aku ingin baca. Ya udah itu tadi jawabannya Pak. Kok aku Berarti minta kan dari tadinya nggak ada gitu loh. kalian kan percaya Berarti kan? nggak ada, bukan kitab Musa itu udah. Kalian kan percaya kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, pertanyaan saya, ada nggak sekarang itu kitabnya? Kan Assalamualaikum Pak, itu kan warahmatullahi tadi- wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, kita nyimak dulu. Siap. Siap. Iya. Mana jawabannya? Aku nunggu jawaban. Chat. Saya sudah jawab, cuma kan Anda nggak mau kita jawaban saya. Saya sudah. Saya tadi udah ngasih datanya loh Pak. Bapak tadi saya udah ngasih datanya loh Pak. Itu juga tadi kan dikatakan ditulis ulang Pak. Penggabungan itu di syuting ulang. Gitu loh sudah Pak. Berarti jawab. bukan dari Musa gitu loh. Awal diskusi Saya saya tanya balik Bapak, di mana perjanjian lama Bapak itu ngikutin kitabnya Musa? Sekarang saya tanya. kok mengikut. Sekarang kan yang saya baca kan kitab Taurat Bang. Ya emang itu Taurat dari Musa, Nabi Musa. Kan pertanyaan kan tadi apakah itu betul dari Taurat Nabi Musa? Kami percaya sebagai orang Kristen. Ya, assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Gurunda. Lagi flu, Waduh, tapi lagi bagus. flu. Suaranya seksi nih. Sekarang mana? Pertanyaan saya mana kitabnya? Ya, ya silakan Gurunda. Ambil alih. Mana? Boleh mohon izin teman-teman, boleh saya masuk? Boleh Gurunda. Ya, Bu. Ya baik, mohon izin saudara dari Kristen ya. Saya mendengarkan pertanyaan saudara.
Jadi di Al-Quran dijelaskan kemudian oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahsallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataytumus zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan Allah telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah kemudian berfirman, Inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku pencipta alam semesta bersama dengan engkau. Tapi kemudian Allah menyatakan, Pabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa nazu hazzam mimma zukkiru bi. Akan tetapi setelah kemudian Bani Israel dipilih oleh Allah dan Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan kalian, mereka kemudian melanggar janji-janji mereka. Maka aku Allah melaknat mereka, dan aku jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah, kata Allah, yuharrifunal kalima an wadi'i. Bang Suma, yang saya tanya itu kitabnya, bukan ceramahnya. Sabar saudara, sabar saudara, nanti kita akan mengarah ke situ. Anda lawan Edi saja kabur. Ini bukan masalah melawan atau tidak melawan saudara. Ini saya sudah menjelaskan pertanyaan saudara tentang kitab yang tadinya diberikan kepada Nabi kami, Nabi Musa. Tapi kaumnya Nabi Musa kemudian dikatakan oleh Allah, yuharrifuna kalima an mawadi'i. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Ini kata Allah, mereka sering merubah. Jadi kalau Nabi Musa kitabnya sering dirubah, lalu hari ini ada yang minta kitabnya Nabi Musa, itu adalah hal yang lucu. Itu adalah hal yang lucu kemudian. Makanya setelah Nabi Musa alaihissalam diangkat oleh Allah, dan firman yang diterimanya itu kemudian dirubah-rubah oleh kaumnya, Al-Quran kemudian memberitakan tentang datangnya Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab, wahai kaum yang tadinya diberi kitab Nabi Musa berupa Torah, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, tolong didengarkan, sungguh Rasul kami Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu dari banyak hal kitab, dari banyak isi kitab yang kalian sembunyikan. Sekali lagi saya katakan, kalau hari ini ada orang yang minta kitab Taurat, itu lucu. Karena memang dia sendiri tidak memegang kitab Taurat, itu fakta. Saudara Kristen kita itu tidak memegang kitab Taurat. Jadi benarlah kata Al-Quran, mereka sering merubah firman Allah. Yuharrifuna al-kalima an wadi'i wa nazu hazzam mimma zukkiru bi. Sekiranya Al-Quran ini salah, sekiranya Al-Quran ini keliru para sahabat-sahabat muslim, maka hari ini kita akan menerima dan melihat kitab Taurat dari tangan saudara-saudara kita Kristen. Faktanya, adakah kitab Taurat dari Kristen? Tak ada. Al-Quran mengatakan, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, ini endingnya sebelum Anda tanggapin saudara. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alai
sinatahum al-sinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Dan sungguh di antara mereka ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang dibaca itu sebagian dari Alkitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Mohon izin. Ayat ini akan benar oleh siapapun bila mana orang Kristen justru tidak mampu membuktikan Tauratnya Nabi Musa itu mana. Sekali lagi saya katakan, bukan tugas umat Islam membuktikan Taurat itu mana, tapi Al-Quran mengatakan, wa inna minhum lafariqa yalwuna al-sinatahum bil kitabi la tahsabu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Di antara mereka ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah buku agar kamu menyangka bahwa buku yang dibaca itu adalah Taurat, padahal itu bukan Taurat. Dan mereka berkata itu dari Allah, Tuhannya Nabi Musa, padahal itu bukan dari Tuhannya Nabi Musa. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Sekali lagi, Al-Quran ini keliru bila mana saudara-saudara Kristen saya mampu menunjukkan kemudian kitab Torah. Kenapa harus Kristen? Karena Kristen ini, saudara kita Kristen ini adalah mengaku sebagai pengikut Nabi Isa atau Yesus. Jangan Nabi Isa, tapi Yesus. Di mana Yesus datang menggenapi hukum Torah, di mana Kristen ini mengaku berasal dari orang-orang Yahudi itu sendiri. Al-Quran ini sekali lagi keliru bila mana Kristen mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Sekarang saya limpahkan kepada saudara, tunjukkan kitab Nabi Musa itu ada, biar Al-Quran ini bisa dikatakan keliru. Silakan. Kami orang Kristen kan baca kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilang-ulangan. Itu Taurat. Bagi Bang Suma percaya atau enggak itu urusan Bang Suma. Yang saya pertanyakan tadi, saya ingin baca kitab karena orang Muslim itu mengklaim percaya bahwa kitab Zabur, Injil itu kalian percaya pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan saya, ada enggak kitab Zabur itu sekarang? Itu pertanyaan saya, Bang. Baik, saudara. Sekali lagi saya katakan kepada saudara tadi, kalau Anda mencoba sedikit aja melunakkan hati mendengarkan apa yang saya sampaikan. Allah memilih Bani Israel, berarti memilih nabi-nabi bagi mereka. Dikatakan memilih pemimpin, 12 pemimpin. Kemudian Allah mengatakan, inni ma'akum, aku Tuhan pencipta langit dan bumi bersama dengan kalian. Lalu kemudian Anda bertanya, mana Zabur? Bukankah kitab itu kitabnya Nabi Daud? Mana Torah? Bukankah itu kitabnya Nabi Musa? Yang punya kewajiban untuk menunjukkan itu adalah Kristen. Sekiranya Kristen ini ada hubungan secara akidah dengan orang Yahudi, sekiranya orang Kristen ini ada hubungan secara syariat, aturan beragama dengan orang Yahudi. Kalau Islam kan di luar, Islam di luar garis nih. Karena Islam didatangkan dari keturunan Yishmail, Nabi Ismail alaihissalam. Al-Quran kami hanya menorehkan pernyataan di mana Allah datang kemudian berfirman kepada kepada malaikatnya, lalu menyampaikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadza kitabu musaddiqul lisanan Arabian liyunziral ladina zalamu wa bushra lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya. Jadi Al-Quran hanya membenarkan kemudian bahwa dulu Allah pernah mewahyukan
kitab kepada Nabi Musa alaihissalam hanya membenarkan, bukan menunjukkan. Dan Al-Quran, wahata kitabu musaddiqul lisanan Arabian, menunjukkan kebenaran daripada Torah dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim kepada Anda. Nah, sekali lagi saya katakan, saya minta kepada saudara nih untuk menunjukkan kepada kita kalau Al-Quran ini keliru. Saudara Kristen pasti tentu mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Karena Al-Quran mengatakan bahwa kitab Nabi Musa itu sudah dirubah-rubah. Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi kami, Nabi Muhammad, datang menjelaskan kepada manusia banyak hal dari isi kitab yang disembunyikan oleh yang empunya. Kalau Al-Quran saya salah, ini yang kelima kalinya, tolong tunjukkan Taurat itu, silakan. Ini bang, saya kan sebagai orang Kristen, saya nggak percaya dengan Al-Quran, ya. Jujur ya, aku nggak percaya sama Al-Quran. Maaf ya, bukan. Saya kan orang Kristen. Iya, nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Saya nggak percaya apa yang Anda paparkan tadi. Itu kan keyakinan Anda. Saya hargai, toh. Tapi saya sebagai orang Kristen, saya nggak percaya seperti apa yang Anda katakan tadi. Saya minta, ya, pertanyaan saya, ada nggak suratnya itu kitab apa ya, kitab Zabur, Taurat dan Injil itu ada nggak? Kalau nggak ada, bilang nggak ada, itu aja. Kalau ada, bilang ada. Itu aja pertanyaan saya, bang. Nggak usah panjang-panjang. Sekali lagi saya katakan, Itu kan Al-Quran. saya hargai. Iya. Saya sebagai orang Kristen, saya nggak percaya Al-Quran. Oke. Sekarang saya tidak minta Anda percaya loh. Saya hanya mengatakan Al-Quran, saya mengatakan yang punya Taurat itu suka merubah firman Tuhan. Itu Al-Quran, saya mengatakan Nabi Muhammad datang diutus kepada seluruh umat manusia untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang disembunyikan. Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Boleh Anda tidak percaya Quran, boleh. Tapi sebagai manusia yang berakal, izinkan saya bertanya. Boleh Anda tidak percaya kepada kitab suci, saya boleh. Tetapi satu hal, Al-Quran saya dituliskan 1400 tahun silam mengatakan kitab-kitab yang datang kepada para nabi itu telah disembunyikan. Jangan memperbodoh diri dengan informasi itu. Silakan Anda bantah. Saya tidak percaya Al-Quran. Kenapa saya tidak percaya? Karena Al-Quran mengatakan kitab-kitab terdahulu disembunyikan. Faktanya hari ini di mata Kristen, di tangan Kristen, kitab-kitab itu ada kok. Nah, itu baru benar, bang. Itu baru betul. Saya tidak percaya Quran. Kenapa? Karena di tangan saya masih ada Torah, di tangan saya masih ada Zabur, Mazmur, di tangan saya masih ada kemudian kitabnya Nabi Musa. Kalau Anda masih pegang kitab itu, boleh Anda tolak. Tapi yang terjadi hari ini adalah Anda menolak Al-Quran, tetapi di sisi lain Anda tidak mampu membantah isi Al-Quran. Ini yang kena. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu, tapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Anda tidak percaya Quran dengan pemberitaannya bahwa kitab-kitab terdahulu sudah dicampur adukkan dengan perkataan-perkataan yang bukan firman Tuhan. Anda tidak percaya kepada Quran yang mengatakan kitab itu disembunyikan. Tetapi Anda tidak mampu menunjukkan mana kitab yang disembunyikan itu. Ini loh kitabnya. Al-Quran mengatakan disembunyikan, padahal ini loh kitabnya. Nah, tugas saudara saya, tunjukkan kepada saya kitab Tauratnya Nabi Musa dan kitabnya Nabi Daud. Kalau ada dan Anda mampu menunjukkan itu, Al-Quran saya salah berarti. Tapi sepanjang saya belajar, saudara, saya belum pernah melihat Taurat asli dan saya tidak pernah melihat Mazmur asli. Saya tidak pernah melihat itu. Yang saya lihat cuma terjemahan-terjemahan dari kitab yang tidak diketahui asal usulnya. Demikian. Terus menurut ada siapa? Bang Suma, Iya. kitab Mazmur itu siapa yang tulis? Nabi Daud.
Nah, Anda bilang tadi kan orang Kristen nggak pegang kitab Ada Taurat. nggak? Ada nggak saudara? Ada. Coba Di kitab tunjukkan saya, kepada kita. kitab Mazmur. Saya nggak bisa Silakan. Silakan saudara. Ya itu kitab Mazmur Daud ada kan di kitab saya. Anda pasti sering membaca juga. Oke. Oke. Sekarang kalau Anda mengatakan Anda memegang kitab Zabur, itu dalam kitab saudara itu menggunakan bahasa apa? Tentu bahasa Indonesia lah, Pak. Nah, itu dia. Anda belum bisa menggugurkan Al-Quran berarti. Juga. Anda belum bisa menggugurkan Al-Quran saya berarti. Sedangkan Al-Quran saya ini, tak kasih contoh ya Bang ya. Tak kasih contoh. Mohon maaf ini, mohon maaf. Untuk semuanya yang mendengarkan saya lagi berbicara. Izin. Al-Quran saya mengatakan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakad katabna fiz zabur min ba'di zikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Nih, Al-Quran saya mengatakan ini, nabiku Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab Zabur, tidak pernah membaca kitab Mazmur. Nabi Muhammad itu, beliau kemudian menerima wahyu dari langit. Walakad katabna fiz Zabur, dan sungguh telah aku tuliskan di dalam Zabur, di dalam Mazmur, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Coba kita lihat. Boleh saudara-saudara yang punya Bible dibuka Mazmur 37 nomor 29. Sebentar. Bang Simon. Ya. Tadi Anda kalau nggak salah dengar ya, tadi Anda bilang bahwa Nabi Muhammad terima wahyu dari langit. Setahu Ya. saya bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu dari Gua Hiro. Betul nggak? Subhanallah. Mana yang benar? Ya. Apa dia menerima wahyu dari langit? Nabi Muhammad itu tidak naik ke langit menerima wahyu Al-Quran. Tapi Anda sendiri tadi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad. Nah ini mohon maaf nih teman-teman, kalau IQ rendah memang sulit. Jadi gini, wahyu itu dari langit turun ke bumi. Setelah di bumi, Nabi Muhammad menerimanya di Mekah, Nabi Muhammad menerimanya di Madinah. Ada yang disebut ayat-ayat Makkiyah, ada yang disebut ayat-ayat Madaniyah. Bukan Nabi Muhammad yang ke langit. Sekarang kembali kepada tema kita tadi, untuk kemudian saya minta kepada saudara Kristen untuk memberikan sesuatu yang keliru dalam Al-Quran. Kalau kami tidak menerima Bible, karena kami mampu menunjukkan item-item yang mencurigakan, bahkan dapat dipastikan itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi saudara Kristen tak mampu membuktikan, ketika menolak Al-Quran, tak mampu membuktikan kekeliruan dalam Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, walakad katabna fiz Zabur min ba'di zikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah aku Allah tuliskan di dalam Mazmur bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Saudara bantu saya baca di Mazmur 37 nomor 29. Di situ diterangkan kemudian orang-orang yang akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Di sini ada kekeliruan. Nanti kita akan lihat. Tetapi yang pasti Al-Quran saya tidak keliru menyatakan itu. Nabi Muhammad tidak pernah membaca Mazmur. Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab Zabur. Tapi kemudian beliau menerima wahyu. Walakad katabna fiz Zabur min ba'di zikri
annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tuliskan dalam Zabur, Mazmur, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Subhanallah. Orang-orang yang benar diterangkan dalam bahasa Ibrani. Tasdik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar. Subhanallah. Diterangkan kemudian mewarisi negeri yang tinggal di sana, dan mereka tinggal di sana senantiasa. Ini Nabi Muhammad bisa menjelaskan seperti itu. Subhanallah. Cuman di ayat tadi kan Allah sudah mengatakan mereka mencampur adukkan kemudian. Gimana ini Bang Suma ini? Tadi bilangnya Bang Suma nggak percaya sama Zabur, tapi Anda mengutip kitab Mazmur. Gimana Bang Suma ini? Saudara, ya inilah Berarti mohon maaf nih. Saya minat loh apa yang Bang Suma tadi narasikan. Dengar loh, Anda Ya. bilang kan kalau kitab Zabur itu yang KPK bukan asli. Tetapi kenapa Ya. Anda mengutip kitab Mazmur kami? Loh, tunggu dulu. Anda nggak paham penjelasan saya. Sayangnya suara saya habis konser tadi 5 jam. Ya ahlal kitab kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Tadi ayat ini aku bacakan loh. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami Nabi Muhammad datang kepada kalian, menjelaskan kepada kalian banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Menjelaskan dari banyak hal dari kitab yang kalian sembunyikan. Apa yang disembunyikan oleh mereka? Kitab yang didatangkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, diterangkan kemudian oleh Nabi Muhammad. Nah, pembuktian kalau beliau menerangkan sebagian, walaqad katabna fiz zabur min ba'di zikri annal arda yarithuha ibadiyas salihin. Dan sungguh telah aku tuliskan dalam Zabur bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Kita lihat apakah betul ada penampakan itu kemudian? Ada, sisanya masih ada. Di mana sisa-sisa itu muncul? Mazmur 37:29, orang-orang benar akan mewarisi negeri. Nah, ini terjemahan negeri ini yang keliru, saudara. Di sini bukan negeri, di sini adalah bumi, sebagaimana bunyi Al-Quran bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku. Bukan negeri tapi bumi. Kita tengok Mazmur 37:29, di situ tertulis negeri, padahal yang sebenarnya adalah bumi. Al-Quran betul. Kenapa diganti bumi? Kenapa harus bumi? Karena bahasa Ibraninya adalah Eretz. Eretz, bumi. Pada mulanya bumi berbentuk kosong kan? Nah, ini coba kita lihat teman-teman. Orang-orang yang benar akan mewarisi bumi, tapi diganti Kenapa? menjadi negeri. Sorry. Kenapa Bang Suma mengutip kitab Mazmur? Sedangkan Abang sendiri nggak percaya kitab Mazmur. Loh, yang Terus tidak, yang cocokkan sekali lagi dengan saya katakan, Al-Quran. saya tidak pernah ada ungkapan saya tidak percaya kepada kitab Mazmur. Saya masih ingat loh Bang Suma, bahwa Bang Suma bilang tuh yang bahwa kitab Zabur itu ada yang asli. Saudara, bukan ayat-ayatnya yang tidak ada, kitabnya yang tak ada. Karena Anda hanya menerima terjemah. Dan terjemahan yang barusan saya bacakan itu keliru. Kenapa keliru? Karena original teksnya berkata Eretz. Eretz itu artinya bumi. Tetapi di kitab saudara, coba Anda buka kitab Anda sekarang, tertulisnya negeri. Tertulisnya negeri. Padahal original teksnya Eretz. Eretz itu artinya bumi. Sedangkan Al-Quran mengatakan bumi. Al-Quran saya mengatakan annal arda yarithuha ibadiyas salihin. Dan sungguh aku Tuhan Allah telah menuliskan di dalam Zabur bahwa bumi, bukan bahwa negeri, bahwa bumi
dan di dalam Mazmur 37:9 kata bumi itu diplesetkan menjadi negeri. Al-Quran saya mengatakan bumi, terjemahan yang Anda pegang mengatakan negeri. Begitu kita lihat konteks ayat dan kita masuk original teksnya, ternyata yang tertulis Eretz. Berarti yang benar itu Quran saya, bro. Mohon maaf nih, mohon maaf. Tapi mungkin ini masih keliru. Mungkin saya ada salah barangkali. Tolong, Itu kan kalau bang, tolong tunjuk, kalau Al-Quran tolong tunjukkan kepada saya kitab Zabur atau Mazmur yang asli. Silakan, saya tunggu. itu tadi yang abang baca itu kan Itu terjemah, saudara. asli bagi saya. Itu bukan asli, itu Anda kan terjemah. terjemahan. Itu terjemah, kawan. Itu terjemah. Ya, kan bagi saya bang, bagi saya bang Sum, bagi kami orang, ya itu Ya. asli. Oh, Kitab Sabur asli itu. Oh. Sedangkan kalian cuma diangan-angan aja, nggak pernah ada kitabnya. saudara, saudara, yang asli itu bahasa Indonesia atau bahasa Ibrani? Bahasa Indonesia itu terjemahan bang. Saya tanya dulu, yang Semua asli, orang tahu. saudara, yang asli bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Yang asli bahasa Ibrani. Subhanallah. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Tapi kan semua orang Kristen itu nggak tahu juga bahasa Ibrani, nggak semua orang tahu juga. Bukan, bukan. Makanya diterjemahkan. Saya bukan mengatakan keaslian itu dilihat dari kepintaran seseorang membaca Ibrani, enggak. Yang saya tanya, Ibrani ini adalah bahasa yang digunakan, original teks yang digunakan. Kemudian kitab Mazmur awal kali. Anda mengiyakan. Dah, saya rasa sudah selesai. Nah, sekarang sekali lagi saya katakan, lembutkan hati saudara, sebisa mungkin cari waktu atau masa bisa mencari kitab Mazmur yang sesungguhnya, lalu patahkan argumentasi Al-Quran saya ini kalau Al-Quran saya salah. Kita masih ada waktu besok, lusa, dan seterusnya. Kalaupun bukan Anda, ada saudara-saudara Kristen kita yang lain, bukan? Dan kalaupun bukan saya, banyak saudara Muslim kita juga yang menyaksikan di sini yang akan melanjutkan perdiskusian ini. Saya kira begitu dari saya. Kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Jadi menurut Bang Suma, kitab yang Gimana? kami pegang bukan asli ya. Terjemahan saudara dan sorry ya. Tapi kalau apa namanya tadi ya? Iya, gimana? Terjemahan itu bisa dikoreksi, terjemahan itu bisa direvisi, terjemahan itu bisa diperbaiki. Dan original teks yang firman Tuhan tidak mungkin bisa dikoreksi. Dan tidak mungkin bisa direvisi, nggak mungkin. Kenapa Bible biasa diterbitkan revisi ulang, hasil koreksi oleh pakar? Karena dianggap sudah tidak relevan, dianggap tidak cocok lagi dengan rasa bahasa, atau ada sesuatu yang ingin diperbaiki di sana untuk mengikuti entah itu selera umatnya atau selera zamannya atau gimana. Tetapi satu hal, mustahil firman Tuhan bisa dikoreksi oleh manusia. Itu mustahil. Firman Tuhan diperbaiki oleh manusia itu tidak mungkin. Nah, kenapa ini terjadi di tengah-tengah Kristen? Karena yang dipegang oleh saudaraku hanya terjemahan. Sedangkan terjemahan itu bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengerti makna dari firman Tuhan. Itulah yang disebut terjemahan. Betul. Makanya kan kitab kami diterjemahkan ke bahasa Indonesia supaya kami Yes. orang Indonesia yang mengerti. Nah, sekarang yang asli yang mana? Kalau terjemahannya Bang itu bukan asli. Subhanallah saudaraku. Bang sudah bilang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pasti kita sudah mengerti kan. Ya, Yang kami baca ini terjemahan. Saya akui Ya. itu terjemahan. Alhamdulillah. Terus apa Nah, yang salah dengan terjemahan? Yang harus Anda korek di sini pernyataan Al-Quran. Korek Saya
Saya nggak percaya sama Al-Quran, Bang. Bukan saudara, bukan. Sekiranya mungkin kitab saudara mengatakan bahwa akan datang sebuah kitab mengatasnamakan Elohim, dan kitab itu bukan dari Elohim, menyatakan sesuatu yang bla 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 bla, dan itu dikatakan dalam Bible saudara, maka saya, Bang Zuma, akan menarik benang merahnya pernyataan dalam Bible itu kepada kitab suci saya. Saya akan buktikan apakah benar kata Bible ini terhadap Al-Quran. Akan datang sebuah kitab mengatasnamakan dirinya Qaraah atau Iqra atau Quran atau Az-Zikr, tetapi itu bukan firman Tuhan. Nah, berarti ada nubuat tentang kitab suci saya. Maka Jadi, jadi menurut Ya. Bang Suma, yang dikoreksi Al-Quran itu kitab yang sampai yang sekarang. Gimana? Jadi menurut Bang Suma, yang dikoreksi oleh Al-Quran itu kitab suci yang sampai yang sekarang. Alhamdulillah Anda sampai sana, paham. Subhanallah. Yes. Enggak, bukan berarti saya percaya apa yang mau Suma katakan. Bukan. Saya juga tidak menganggap itu. Maksud saya, pemahaman saudara sudah sampai pada apa yang saya sampaikan panjang lebar. Betul. Tadi saya mengawalinya saudara. Apa yang saya katakan? Nih, saya dan Anda sebagai agama yang muncul setelah Yahudi, saya bacakan sebuah ayat dalam Al-Quran. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa atumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannati tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Ini kata Al-Quran. Saya kasih terjemahan sedikit. Dan sungguh Allah telah memilih Bani Israel, mengangkat 12 suku menjadi pemimpin di antara mereka, dan aku pencipta langit dan bumi bersama dengan mereka. Dan jika sesungguhnya mereka melaksanakan ibadah salat dan menunaikan zakat dan beriman kepada rasul-rasulku, utusan-utusanku, dan mereka kemudian membantu nabi-nabi dan rasul-rasulku, dan mereka meminjamkan kemudian pinjaman yang baik kepada mereka, aku Tuhan pencipta langit dan bumi akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, dan pasti aku akan masukkan mereka ke dalam surga. Akan tetapi faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa di antara mereka kemudian di antara kamu, kata Allah, ya, yang ingkar, yang kafir terhadap yang demikian itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini Al-Quran saya mengatakan. Lalu kemudian Allah menjelaskan kemudian di ayat selanjutnya, "Fabima nakhdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Tetapi kata Allah, sayang sekali kata Allah, mereka melanggar janjinya, maka kami laknat mereka, kami jadikan hati mereka keras membatu, mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Tuh, ini kata Quran. Al-Quran bertemu dengan saudara Kristen. Saudara Kristen muncul kemudian, Bang Suma, Anda Muslim? Yes. Saya bawa kitabnya Nabi Musa loh, sama kitabnya Nabi Daud. Saya bawa. Tengok, coba sini. Anda serahkan kitab itu kepada saya. Tertulislah di luarnya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Oh, ini ada kitabnya Nabi Musa, ini kitabnya Nabi Daud. Terbuka kemudian saya pelajari. Dan setelah lihat Al-Quran saya mengatakan sudah dirubah. Mereka gemar mengubah firman Tuhan. Dan ternyata setelah saya buka contoh yang tadi, saudara, terjemahan saja dirubah. Bagaimana original teksnya? Saya sederhanakan yang saya katakan tadi dalam Al-Quran. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di zikri annal arda yarithuha ibadis dia solihin. Dan sungguh, ini penekanan, dan sungguh telah kami tulis dalam Mazmur satu ketetapan bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Wow, benarkah itu ada? Kita lihat di dalam Mazmur. Karena kita tidak menemukan kemudian original teksnya lagi, kitab aslinya,
yang dibawa ke Indonesia hanya terjemah. Dan itu milik saudara kita Kristen. Mereka yang memiliki itu. Kita lihatlah kemudian bahasa Indonesianya. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Itu kata Allah. Itu kata Mazmur terjemah. Tetapi kata Al-Quran, orang-orang yang benar akan mewarisi bumi. Aduh, ini Quran kok larinya ke bumi. Terjemahannya mengatakan negeri. Begitu kita kupas original teksnya, ternyata yang muncul kata Eretz. Eretz bumi. Berarti Al-Quran yang salah, yang benar. Dan mereka suka merubah firman Tuhan, kata Al-Quran surah Al-Ma'idah. Ternyata Eretz dirubah menjadi negeri. Silakan Anda tidak percaya kepada Quran, silakan. La ikraha fiddin. Al-Quran hanya akan sampai orang-orang yang berakal. Dan Al-Quran tidak memaksakan orang untuk masuk untuk memahaminya. Tidak, Al-Quran minta untuk koreksi kalau memang ada kesalahan menurut orang-orang. Tapi silakan, semakin dikoreksi, semakin indah terlihat betapa Al-Quran mengurai kebenaran-kebenaran yang ada dalamnya terkait dengan kitab terdahulu. Nah, itu yang pertama. Satu lagi saudara, terlalu jauh kita ke Mazmur, Injil aja dulu. Apa kata Al-Quran saya? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Itu kata Al-Quran saya. Aku Nabi Isa, seorang utusan Tuhan yang dicipta, yang dilahirkan tanpa ayah. Datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi, diberi Alkitab berupa Injil. Ini Al-Quran saya nih mengatakan nih. Al-Quran saya mengatakan diberi kitab berupa Injil. Di mana Al-Quran menorehkan itu kemudian ada nggak Bang Suma Injil yang diberikan kepada bangsa Israel? Sekali lagi saudara, tadi Al-Quran mereka merubah firman Tuhan. Gak usah bawa Al-Quran, Bang Suma. Saya nggak percaya Al-Quran. Tadi Anda bahas. Yang Anda pertanyakan tadi kan Al-Quran, dan Anda tidak percaya. Saya menjawab, Al-Quran saya mengatakan kitab terdahulu udah dirubah. Sekarang Anda tadi generasi bahwa Nabi Isa membawa kitab Injil. Kitab Injil Nabi yang Isa mana lebih yang dulu dibawa oleh datang Isa? daripada buku-buku terjemah milik saudara. Mohon maaf nih, mohon maaf. Nabi Isa lebih dulu daripada kitab-kitab terjemahan saudara. Jangankan Nabi Isa, yang saudara anggap Yesus pun lebih dulu dari kitab saudara. Waktu berbicara tentang terjemahan, memangnya Al-Quran kan diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Gimana diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi original teksnya sebagai patron supaya tidak original teksnya mana? Ada, Bang. Silakan saudara, tunjukkan kepada saya. Saya nggak pegang. Nah, itu dia celakanya sih. Saya lanjutkan narasi saya boleh? Habis itu Anda tanggapi boleh sampai 5 menit. Izinkan saya mengurai. Nabi Isa alaihissalam lebih dulu datang kepada Bani Israel. Muncul Kristen belakangan dengan seperangkat kitab mereka. Markus ditulis tahun 64 sampai 67. Yesus sudah tak ada. Matius ditulis antara tahun 80-an. Ada yang mengatakan ditulis tahun 66. Yesus sudah tak ada. Petrus ditulis tahun 81. Lalu kemudian Yohanes ditulis antara tahun 40 sampai 140. Lukas tahun 62. Kisah para Rasul tidak diketahui. Gereja-gereja nggak tahu kapan itu ditulis. Kitab Wahyu ditulis antara tahun 90 dengan 100. Yakobus ditulis antara tahun 47 sampai 48. Ini saya dapat datanya langsung dari teman-teman yang aktivis gereja yang menerangkan itu, dan memang banyak tersiar di di link di Google maksud saya. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa mereka telah merubah. Izinkan saya sejenak untuk membuktikan itu melalui Bible. Saya akan buktikan melalui Bible sekali lagi. Di dalam kitab Markus 1 nomor 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Mohon maaf ini, saya sekali lagi mohon maaf. Markus 1:14, sesudah Yohanes ditangkap,
datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ini yang diberitakan oleh Yesus sudah pasti bukan perjanjian baru. Sudah pasti bukan kitab Wahyu, kitab Petrus, kitab Roma, Galatia, Filipi, Markus, dan seterusnya. Sudah pasti bukan. Tapi Yesus memberitakan Injil Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Yohanes 1 nomor 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan seorang muridnya bernama Filipus. Siapa namanya? Filipus. Yesus berkata kepada Filipus, Filipus, kadia ke sini, ikut dengan aku. Siapa yang dipanggil? Filipus. Lalu ketika kemudian Yesus dan Filipus menuju ke Galilea, apa yang diberitakan di sana, saudara? Markus 1:14. Sesudah sampai di sana, Yesus memberitakan Injil Allah bersama dengan siapa? Filipus. Berdua mereka. Filipus berdua dengan Yesus memberitakan Injil Allah di tengah-tengah Bani Israel yang ada di Galilea. Terakhir, Kisah Para Rasul 8 nomor 35 dikatakan begini. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Subhanallah. Filipus murid yang dipanggil untuk memberitakan Injil Allah. Sebelum kemudian ada Kisah Para Rasul dituliskan, lebih dulu Filipus memberitakan Injil Yesus. La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Ketika Yesus hidup, ketika Filipus hidup, mereka telah membicarakan Injil, mereka telah memberitakan Injil. Al-Quran mengatakan dari sejak bayi Nabi Isa mengakui itu. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Berarti zaman Nabi Isa masih kecil sudah memberitakan tentang Injil. Berarti belum ada Markus, belum ada Lukas, belum ada Paulus, belum ada yang lainnya. Nabi Isa sudah memberitakan Injil. Lagi-lagi endingnya di mana? Mohon saudaraku Kristen yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat saya, kalian pengikut Yesus kan? Tolong tunjukkan Injil Yesus kepada kami umat Islam, supaya gugur Al-Quran. Tapi kalau saudara Kristen tak mampu menunjukkan Injilnya Yesus, Al-Quran tetap akan jaya, laksana api yang akan membakar semua sampah-sampah yang ada di sekitarnya. Al-Quran akan membereskan kejahilan, Al-Quran akan menghancurkan kebatilan, Al-Quran akan menegakkan kebenaran sebagai hak yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, Torah tidak bisa Anda tunjukkan, Zabur Anda tidak bisa tunjukkan, Mazmur. Kemudian, bolehkah kesempatan terakhir ini Anda menunjukkan Injil Yesus yang Yesus beritakan di Galilea ketika Yohanes Pembaptis ditangkap bersama dengan muridnya Filipus? Silakan. Ini Bang, Anda terlalu banyak sebentar, Bang berbahasa. Hendra, Saya itu izin, jadi Bang ngantuk Hendra. dengarnya. Jujur ya. Izin Bang Indra ya sebentar. Bang Ma dulu ya. Oke, salam. Ah ya, oke. Kristen ya Bang ya. Ya. Oke, saya iya, tanggapi iya. sedikit ya. Tadi saya ikut kok narasinya. Tadi kan Bang Juma itu meminta sebuah bukti tentang kitab suci Taurat. Nah, tapi klaimnya itu dari umat Islam. Tapi Kristen dan Yahudi nggak percaya Al-Quran. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran sendiri yang mengklaim. Contohnya di surat Al-Baqarah nomor 78. Di sana kan tertulis ada sebagian dari mereka itu yang umi, yang buta huruf. Ya kan? Orang yang umi ini nggak paham Taurat ya. Pasti kesannya dia hanya mendengarkan dan mengada-ngadakan saja. Makanya dari klaim situ aja, ngapain kita percaya orang yang umi? Kalau Al-Quran sendiri mengklaim bahwa kalau Taurat diberitakan oleh orang yang umi, maka dia nggak paham. Oleh karena itu ya, ngapain kita percaya? Kalau disiarkan, kalau Taurat disiarkan oleh orang yang umi, pasti ngada-ngada, ngaco. Makanya kalau
minta bukti ya, refleksi dulu ayatmu, renungin dulu ayatmu. Ayatmu mengatakan kalau disiarkan oleh Nabi Umi ya udah ngaco. Ya itu yang pertama. Terus di Injil, saya harus konfirmasi dulu kepada Bang Juma. Bang Juma, kalau Isa dalam Al-Quran itu menerima kitab Injil kan? Ya, betul. Oke, itu bedanya Bang Juma. Refleksi lagi, kalau Isa dalam Al-Quran menerima kitab Injil, Yesus beda. Yesus enggak bawa kitab ya. Dia hanya memberitakan Injil, bukan memberitakan kitab Injil. Itu harus kita bedakan. Ya, itu klaimnya itu ngaco juga. Kamu sudah konfirmasi bahwa Isa itu menerima kitab Injil. Kitab ya berarti manuskrip, teks yang diterima Isa. Beda dengan Yesus, ya beda konsep. Kalau Yesus itu memberitakan wahyu, Injil, bukan membawa kitab atau manuskrip lalu seperti klaimnya Nabi Isa, beda. Jadi refleksi dulu klaim-klaim Al-Quran, sesuaikan. Itu konsep itu sudah beda. Itu dulu dari saya, saudara ya. Oke, baik. Terima kasih ya, saudara ya. Tolong duduk yang pelan, duduk yang tenang, dengarkan saya. Kita saling mendengarkan. Nanti Anda boleh mempertanggungjawabkan isi Bible Anda sendiri supaya kami umat Islam ini dapat teredukasi dan bisa memahami. Di dalam kitab Wahyu 14 nomor 6, dan aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit. Padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku, bahasa dan kaum. 1. Wahyu 10 nomor 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat. Berarti Injil yang dibawa tadi itu adalah kitab. Oke ya, sorry ya, saya bukannya maksa enggak. Tapi saya menunjukkan dalil. Dan tugas saudara Kristen untuk membuktikan bahwa pernyataan Wahyu itu salah. Anda menyalahkan nanti Wahyu. Jangan salahkan saya. Kemudian ketika Anda berbicara tentang ummi, di dalam kitabnya orang Yahudi jelas diterangkan dalam Yesaya 29, apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, ummi. Lalu dikatakan kepadanya, Iqra, baca. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini satu hal yang mesti Anda harus bertanggungjawabkan keadaannya. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit-Taurah wal Injil. Jadi memang di dalam kitab yang tertuang di dalam Al-Quran diterangkan Nabi Isa alaihi salam menerima Injil, Nabi Musa alaihi salam menerima Torah. Dan kitab-kitab tersebut kemudian menguraikan adanya seorang nabi yang muncul setelahnya, yang mana beliau sudah kemudian terindikasi kuat ada di dalam kitab tersebut. Nah sekarang ketika berbicara mengenai kitab Injil, Anda mengatakan bahwa Nabi Isa, Yesus itu tidak memberitakan sebuah kitab. Oke, Wahyu tadi kita sudah buktikan ya. Kemudian kalau Yesus tidak memberitakan sebuah kitab, lalu Injil Allah itu apa? Yang ada dalam Markus 1 nomor 14. Lalu Injil Yesus yang ada di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35 itu apa? Sedangkan antara Yesus dan perjanjian baru itu tak ada hubungan sama sekali. Dengarkan kalimat saya yang terakhir. Yesus sungguh tidak mengenal kitab Markus,
sungguh tidak mengenal kitab Yohanes, sungguh tidak mengenal kitab Matius, sungguh tidak mengenal kitab Lukas, apatah lagi 13 kitab buatan Paulus. Lalu Injil Allah dan Injil Yesus itu mana? Silakan. Ya. Ya, Bang apa nih? Sebentar Bang Marli ya. Bang penjaga bumi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.